Hello business partner, sahabat bisa tentunya ya. Hari ini kita berjumpa di acara video Audit Talk yang pertama ya. Mudah-mudahan acara kita 1 jam kita sangat berharap untuk bermanfaat bagi sahabat bisnis partner semua. Kali ini kita akan membicarakan dengan step by step menuju IPO. Ya, tentunya ini sesuatu yang tidak baru, tetapi tentu banyak sesuatu yang baru-baru yang perlu kita update gitu kan. Nah, oleh karenanya hari ini saya mengundang 2 narasumber dari video juga ya, teman-teman saya ini. Yang pertama adalah ladies first, yang pertama adalah Ibu Suri Musuh. Beliau juga audit usulan partners di Video Indonesia. Yang kedua nih Bapak Sutomo nih, sahabat saya Pak Tomo ya, Mas Tomo ya. Saya panggil dia selalu ya. Dia adalah sama selamat siang, selamat sehat. Beliau juga audit partner di Indonesia. Oke, Ibu Bapak, semoga Anda juga santai-santai saja. Kita berbicaranya, berdiskusi masalah step by step video, step by step ini IPO ini, dan saya akan singkat waktu mempersilakan ladies first tentunya Pak Tomo ya. Nah, ladies first yaitu kita kasih waktu dan untuk mempresentasikan pengalamannya tentunya ya, Ibu Suri Musuh ya, dalam silakan untuk menyampaikan how to ini ya, step by step aja gitu kan IPO ini. Silakan Pak Suri. Terima kasih Pak Ginanjar. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di seminar kita hari ini, untuk audit talk kita hari ini. Terima kasih. Mungkin lebih karena waktu kita sangat terbatas, mungkin saya akan langsung untuk sharing ya Bapak Ibu, lebih ke sharing sih seperti apa pengalaman dan proses untuk IPO yang mungkin Bapak Ibu yang hadir ingin tahu seperti apa sih sebenarnya proses IPO. Nah, kita akan membahas secara general gitu ya, hal-hal yang mesti kita persiapkan. Mas Suri, mohon izin, mohon maaf karena saya hostnya, mungkin di suaranya oh, baik. Gitu ya. Baik Pak, ya boleh. Jadi Bapak Ibu, secara umum itu untuk proses IPO step by step itu secara umum itu persiapan IPO seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, kita mulai dari persiapan internal, kemudian setelah persiapan internal itu terpenuhi, nanti kita melakukan pernyataan pendaftaran dan dinyatakan efektif dari OJK. Kemudian setelah mendapatkan pendaftaran efektif dari OJK, kita bisa melakukan penawaran umum, dan kemudian yang terakhir listing di bursa. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam planning atau menjadi consideration dalam planning kita itu, kita bisa bagi dua ya di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ada proses pre-IPO dan IPO. Di proses pre-IPO sendiri itu ada perencanaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada perencanaan, terutama untuk melakukan corporate action seperti IPO. Nah, di planning ini tentu saja perusahaan perlu memformulasikan bisnis plan-nya, mau seperti apa sih perusahaan kita, kemudian bisnis modelnya mau diarahkan kemana, sehingga nanti pada saat kita mempresentasikan ke publik perusahaan kita bisa mempresentasikan kepada investor bagaimana perusahaan kita, bagaimana bisnis plan-nya, bagaimana bisnis modelnya, yang tentu saja itu bisa menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan kita. Nah, dari setelah menentukan formula bisnis plan dan bisnis modelnya, nanti perusahaan akan mengidentifikasi untuk model bisnis tersebut kita membutuhkan dana yang kita butuhkan itu seberapa banyak dan akan kita gunakan untuk apa saja. Tentu saja ini harus bersinergi dengan
formulasi bisnis plan dan bisnis modelnya. Kemudian nanti berdasarkan hal tersebut, perusahaan akan membuat financial projection. Ini juga akan diminta oleh BEI dan OJK, financial projection dan valuation. Biasanya kalau financial projection itu diminta 5 tahun ke depan. Kemudian perlu juga diskusi dengan tax consultant dan legal advisor yang internal management atau bahkan dari eksternal yang misalnya di-engage oleh perusahaan, supaya bisa kita mempersiapkan apakah dari segi legal tidak ada hal-hal terkait perizinan, peraturan, atau perjanjian dan hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti dan dilakukan amandemen sebelum IPO supaya tidak menghambat di proses IPO nanti. Kemudian apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Nah, terus kemudian apakah perusahaan perlu melakukan perubahan atau susunan direksi, karena yang kita tahu bahwa di pasar modal ditentukan gitu komposisi untuk susunan direksi ataupun komisaris perusahaan. Kemudian untuk pajak, apakah ada ketentuan perpajakan yang perlu kita benahi sebelum melakukan IPO, karena tentunya nanti kalau pada saat proses IPO ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga harus dipersiapkan sebelum kita melakukan IPO. Lalu untuk di pre-IPO restructuring, apa sih yang kita biasa lakukan? Biasanya ini adalah contoh tidak terbatas, tapi ada beberapa hal yang mungkin pernah kita alami gitu, misalnya minimize individual shareholding, karena ini kan terkait dengan kepentingan. Semakin banyak individual shareholder, ini nanti akan semakin banyak kepentingan yang berbenturan. Kemudian kita execute restructuring, misalnya contoh misalnya perusahaan grup yang kita mau IPO untuk perusahaan grup, nah nanti ditentukan apakah ada investasi atau subsidiary yang perlu di merger atau di restrukturisasi sehingga memberikan profil yang lebih menggambarkan core bisnis ataupun memberikan dampak finansial yang lebih baik buat perusahaan yang mau IPO. Kemudian tax correction, kalau dalam tadi kita konsul dengan tax consultant, ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam perpajakan kita, maka dilakukan sebelum IPO. Kemudian mempersiapkan info memo, kemudian bernegosiasi dengan anchor investor jika ada. Ini nanti juga akan dibantu oleh underwriter, kemudian menentukan, di sini juga bisa menentukan apakah pre-IPO fund itu diperlukan atau enggak. Tapi ini enggak harus, tapi nanti tergantung dari kesepakatan atau dari keputusan internal dengan underwriter. Kemudian engage supporting profesional, nanti akan kita bahas siapa saja supporting profesional yang perlu kita engage. Kemudian di proses IPO-nya sendiri itu saya coba bagi dua, di preparation dan registration. Di preparation itu yang pertama, sebelum kita IPO kan kita harus perusahaan di-require untuk melakukan RUPS untuk menjadi perusahaan publik, dari tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan mungkin nanti juga di sini akan ada perubahan anggaran dasar perusahaan. Kemudian kalau ada appraisal yang diperlukan, ini udah harus ditunjuk di engage supporting profesional tadi, apa saja yang perlu di-appraise jika ada gitu, misalnya dari sisi aset ataukah intangible asset ada yang perlu di-appraise, maka harus dilakukan pada saat perencanaan. Kemudian financial statement yang audited gitu udah harus disiapkan, karena kalau yang untuk require 3 tahun berturut-turut. Kemudian legal due diligence, kemudian underwriting agreement, dan tidak lupa untuk mempersiapkan prospektus dan principal approval dari IDX. Nah, preparation ini nanti yang semua harus disiapkan sampai kita melakukan registrasi. Nah, di registrasi itu kita ada registrasi ke IDX dan OJK. Nah, proses registrasi IDX dan OJK ini harus kita dalam keadaan siap untuk
semua dokumen, semua persyaratan yang disyaratkan oleh OJK dan IDX itu sebisa mungkin kita udah siapkan, sehingga tidak banyak lagi komen dan pertanyaan dari IDX maupun OJK, karena registrasi itu untuk Bapak Ibu ketahui biasanya sampai 3 kali ya. Registrasi pertama nanti ada reply dari OJK dan IDX komennya, nah itu harus direspon oleh manajemen dan jangka waktu tertentu, biasanya 10 hari kerja, kemudian komennya itu kita submit lagi, itu masuk ke registrasi kedua ke OJK. Nah nanti di registrasi kedua ini kita bisa memperoleh pre-efektif dari OJK, sehingga kita bisa melakukan public expose dan book building. Nah setelah semua selesai, kita bisa melakukan registrasi yang ketiga dan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Nah setelah pernyataan efektif dari OJK, kita melakukan offering dan allotment saham. Untuk selanjutnya kita bisa listing di IDX. Nah, prosesnya memang sepanjang itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut untuk kita lanjut untuk profesi-profesi yang profesi apa aja yang kita perlu engage untuk dalam melakukan IPO. Nah, kalau Bapak Ibu di sini lihat, yang pertama yang pasti adalah underwriter. Ini yang akan menjadi leader nanti, membantu manajemen dalam melakukan penawaran, mempertimbangkan resiko, menjamin pelaksanaan dan keberhasilan IPO, dan juga berhubungan dengan semua profesi penunjang yang lain. Nah, selain underwriter, nanti ada Biro Administrasi Efek atau kita kenal BAE itu untuk administrasi saham, kemudian juga dengan KASEI, kemudian akuntan publik, yang pasti karena laporan dipersyaratkan untuk audited, kemudian konsultan hukum karena akan diminta due diligence untuk legal, notaris, penilai jika ada hal yang perlu dinilai, dan yang terakhir ahli syariah untuk yang kita bicara soal IPO, jadi saya akan bicara dari sisi IPO yang sahamnya, Bapak Ibu. Jadi ini semua yang paling siapa yang boleh Bapak Ibu pilih dari ini, yang paling penting adalah semua profesi penunjang harus terdaftar di pasar modal, gitu ya. Next. Nah, sekarang ini proses, kalau Bapak Ibu lihat prosesnya cukup panjang ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang internal proses aja sudah cukup panjang sebenarnya. Jadi persiapan awal itu perusahaan membentuk tim internal, menunjuk pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar serta mempersiapkan dokumen. Itu kalau Bapak Ibu lihat yang di nomor 1 ya, ditandain itu. Kemudian di kedua sampai proses ketiga itu adalah proses penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita mau menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan di perdagangan Bursa Efek, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di KASEI atau Custodian Sentral Efek Indonesia. Dalam proses approval itu, Bursa Efek akan melakukan penelaan atas permohonan tersebut dengan cara yang pertama mungkin BI akan meminta kepada perusahaan termasuk underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Dan Bursa Efek juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk dapat lebih mengenal tentang perusahaan yang akan IPO. Dan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam waktu maksimal 10 hari, setelah dokumen lengkap, Bursa akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. Nah, setelah memperoleh
izin tersebut, kalau Bapak Ibu lihat di poin 4 sampai 9 itu adalah proses di mana perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK. Nah, ini gambarnya kan pendek ya Bapak Ibu, 4 sampai 9, tapi percayalah prosesnya panjang dan cepat dan harus on time, karena kalau enggak itu akan berpengaruh ke timeline kita untuk penyampaian registrasi ke OJK. Jadi setelah mendapat dari Bursa Efek, kita Bapak Ibu lihat di 4 sampai 9 itu pendaftaran ke OJK. Dokumen-dokumennya banyak, tapi nggak usah khawatir karena nanti Bapak Ibu akan dibantu kalau untuk dokumen legal, akan dibantu dari konsultan hukum yang Bapak Ibu pilih, kemudian kalau terkait laporan keuangan akan dibantu oleh auditor, prospektus akan dibantu oleh underwriter, dan yang lain-lain. Jadi memang banyak, that's why Bapak Ibu perlu menunjuk profesi penunjang yang punya pengalaman di IPO. Karena ada hal-hal kecil yang kadang kita nggak terlihat, tapi karena berdasarkan pengalaman itu udah bisa diantisipasi oleh profesi penunjang tersebut. Nah, dalam melakukan penelaan permohonan dari perusahaan ke OJK itu nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu ada beberapa kali proses, ada Rek 1, Rek 2, Rek 3. Nah, Rek 1, Rek 2 itu nanti ada komen dari OJK yang saya kalau nggak salah ingat itu nanti ada di peraturannya bahwa 10 hari kerja atau sekitar 2 minggu itu akan dokumen kita akan direspon oleh OJK, dan 10 hari kerja itu kita akan dari emiten juga harus respon ke OJK. Nah, itu biasanya terkait banyak hal yang dikomen oleh OJK, apakah dari sisi legalitas, kemudian dari kepatuhan terhadap peraturan POJK, kemudian kalau dari sisi accounting laporan keuangan, terutama untuk laporan keuangan, terutama untuk disclosure, biasanya apakah sesuai dengan peraturan disclosure dari POJK, karena kalau dari tertutup ke terbuka biasanya minim disclosure itu yang biasa kita temuin. Nah, ini harus full disclosure sehingga banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi nanti akan ada komen dari OJK yang perlu kita respon. Kita masukkan kembali registrasi 2, nanti akan ada lagi komen dari OJK, dan itu harus kita submit dengan jangka waktu yang tertentu juga gitu. Jadi dengan perencanaan yang lebih baik pada saat registrasi, kita nggak terlalu banyak hal-hal yang perlu kita lakukan lagi gitu, hanya perbaikan, pembetulan gitu, sehingga deadline atau timeline yang ditentukan dari awal kita bisa penuhi gitu. Kemudian setelah dapat registrasi 2 dari OJK, itu kita udah bisa melakukan book building sama izin publikasi. Nah, ini harus ada izin dulu untuk book building dan izin publikasi, baru manajemen bisa melakukan itu. Nah, sementara itu nanti kita submit yang Rek 2, registrasi 3 itu biasanya udah dapat pernyataan efektif dari OJK. Setelah pernyataan efektif, perusahaan bisa di poin 10 sampai 13, saya nggak terlalu kelihatan. 10 sampai 13 itu perusahaan melakukan penawaran umum pencatatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi penawaran umum saham kepada publik itu dilakukan bisa 1 sampai 5 hari kerja. Jadi kalau disinilah dilakukan penjatahannya. Jadi kalau permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Nah, distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KASEI atau tidak dalam berbentuk sertifikat ya. Nanti perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK.
Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan pengumuman pencatatan saham perusahaan dan kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti kode saham inilah yang akan dikenal investor secara luas, sehingga biasanya ini feng shui juga dari masing-masing perusahaannya Pak, mau pakai ticker code yang mana gitu ya. Jadi yang familiar, yang menjual gitu ya Pak ya. Nah, setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker gitu. Nah, itu prosesnya ya. Jadi nanti di masing-masing proses ini kalau Bapak Ibu lihat dari 1 sampai 13 ya, 1 sampai 13 ini memang long journey ya. Long journey, makanya harus benar-benar dipersiapkan dari awal Pak. Pre-IPO itu penting karena sudah ada aturan untuk masing-masing proses ini berapa lama gitu, prosesnya berapa lama. Jadi misalnya registrasi 1 akan dikomen OJK dalam 10 hari, nah 10 hari kita harus OJK. Ada juga pengalaman Pak, misalnya setelah ternyata OJK udah komen gitu, ternyata OJK udah komen tapi Korseknya tidak melihat email dari OJK itu ternyata masuk ke junk email. Jadi kelewat, jadi diulang lagi Pak. Diulang lagi karena itu lewat. Nah itu yang nggak boleh Pak untuk terlewatkan. Jadi memang kita butuh tim. Timetable ketat sekali ya. Ya, tim internalnya juga harus paham ini. Tim internalnya, jadi sehingga mereka juga bisa follow up lebih cepat gitu. Selanjutnya. Penting itu pengalaman benar itu. Ya. Selanjutnya untuk dokumennya mungkin akan disampaikan oleh Pak Tomo, Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Mari kita sambut Mas Tomo untuk menyampaikan pengalamannya ya. Mas Tomo, mainkan Mas. Nanti kita begini aja. Suri. Selamat siang Bapak Ibu, Mrs. Partner. Semoga masih camp. Stay tune istilahnya ya. Saya ini jam rawan nih, jam 2 ke atas jam rawan. Saatnya lagi ngantuk-ngantuk mungkin masing-masing. Jamnya ngopi. Oke, silakan kalau mau ambil kopi ya. Oke, ini kita tadi udah dijelaskan oleh Bu Suri ya, terkait dengan bagaimana proses awalnya sampai dengan prosesnya Pak. Kata Bu Suri tadi ada yang panjang, kemudian cepat, ketat. 3 itu Pak. Betul. Prosesnya panjang, waktu respon yang cepat, timeline yang ketat gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong Mas Tomo, mohon maaf saya potong nih. Siap. Kita ini ada nanti jadwalnya ini kita ini ada nanti Q&A juga barangkali ya. Ya. Kita saya ancer-ancer tadi kira-kira kita bicara ngobrol-ngobrolnya bapak-bapak ini menyampaikan proses 30 menit lah. 7 menit lagi Pak. Karena ada 37 menit lagi, tapi ada cepat. beberapa slide. Ya boleh silakan. Highlight aja Pak. Bapak Ibu bisnis partner yang yang berbahagia. Ada beberapa dokumen pendukung nih. Kalau kita mau jabarkan satu persatu, ini cukup banyak ya, dan waktunya nggak cukup. Saya sambil coba summary. Dan nanti kalau memang Bapak Ibu perlu diskusi lebih jauh dengan kami, Pak Ginanjar, Bu Suri, atau saya mungkin bisa respon langsung. Misalnya di antaranya ya, ada aspek hukum terkait bagaimana legal opinion. Ini pasti diminta. Dan juga akte dan sebagainya ya. Kemudian poin penting juga kalau kita lihat dari OJK, ya, ada pernyataan pendaftaran ya, kemudian pembayaran. Nah, ini yang penting juga prospektus. Jadi betul. Jadi sebelum ya artinya memang sebelum RU sudah disampaikan sudah harus dirancang nih prospektusnya mau seperti apa, ya kan? Tampilannya, intinya kontensi apa sih prospektus? Apa begitu penting? Karena itu informasi Pak buat investor. Ya kan? Informasi tentang perusahaan. Yang pertama itu. Kemudian tentang perusahaan. Proyeksi. Financial highlights. Projection. Bisnisnya apa? Final projection. Iya, memang proyeksinya mesti seksi gitu karena keuangan. Iya. Pelaporan keuangan.
Dan juga nanti ada dalam prospektus. Oke. Itu lengkap. Nah ini yang penting nih buat Bapak Ibu. Ya, nanti juga akan dibantu mungkin oleh underwriter-nya kan. Iya. Jadi janji-janji semua ada di situ ya. Jadi manis. Janji manis semua di situ ya. Oke, itu sebenarnya Bapak Ibu mungkin bisa baca juga ya. Di antaranya misalnya pernyataan profesi penunjang pasar modal, kemudian penggunaan dana IPO untuk apa aja, ya. Pernyataan tidak terlibat perkara dari emiten BOD maupun BOC. Ya. Ini yang beberapa hal-hal yang kita perlu lengkapi. Dan juga pernyataan kebijakan dividen, ya, spesimen, KTP, NPWP ini biasa ya. Pengangkatan komite audit dan kebijakan komite audit. Nah ini yang beda nih Pak. Karena biasanya private company itu dia tidak memiliki yang namanya komite audit. Oh, Iya. jadi perlu dibentuk Jadi dulu. harus dibedakan juga nih antara audit internal, KAP, dan Komite audit. komite audit. Audit komite gitu. Iya, audit komite audit. Karena tiga apa namanya tersebut ini. Iya. Tiga institusi ini atau divisi ini berbeda nih. Iya. SPI ini mungkin Tiga divisi. profesi. Nah, 3 organ. Tiga organ lah ya. Tiga organ. Kalau profesi kan AP, KAP ini profesi penunjang gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya internal audit maupun komite audit kan bagian dari perusahaan. Iya, itu bukan penunjang. Betul, bukan profesi penunjang. Wajib itu Pak ya. Harus dibentuk. Nah, kadang-kadang ini yang mungkin apa namanya kita nggak bisa membedakan. Karena kita menyamakan antara komite audit sama audit internal. Padahal ini dua hal yang berbeda, dua organ yang berbeda. Itu harus siapkan. Jadi ketika kita menjadi perusahaan publik, kita harus punya organ dalam perusahaan yang namanya komite audit. Seperti itu. Iya. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga ada corporate secretary. Ya, corporate secretary ini adalah apa namanya? Yang biasa diangkat oleh perusahaan untuk berkomunikasi nih Pak dengan pihak luar, dengan regulator. Jadi pintu masuk. Nah, pintu masuk juga nih, pintu masuk maupun pintu keluar kan. Nah, dia bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang ditanyakan oleh pihak luar atau mungkin memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu, itu namanya tadi apa itu? Corporate Secretary. Ya, oke ya. Itu beberapa di antaranya. Kemudian ada BEI, ada juga KSEI. Nah, BEI itu misalnya kita sebenarnya diminta mirip-mirip ya, ada prospektus juga, NPWP, proyeksi keuangan gitu ya. Nah, saya mungkin langsung ke aspek akuntansi nih Pak. Boleh. Nah, karena itu terkait dengan profesi kita. Ya, dengan profesi kita. Artinya kan kita sebagai akuntan publik yang siap membantu Bapak Ibu bisnis partner dalam menuju IPO, mau konsultasi maupun diskusi awal boleh, atau mungkin nanti kita bisa bantu juga dalam proses IPO-nya. Tapi sebentar sebelum lanjut nih. Oke. IPO itu kan kalau saya tidak salah kependekan atau kepanjangannya initial public offering. Nah, kurang lebih bahasa sederhananya apa sih? Penawaran umum. Apa tuh Bu? Initial public offering itu. Penawaran umum Saham. Oke. Penawaran umum saham perdana biasanya. Perdana. Karena inisial ya. Inisial. Ada inisial itu Penawaran umum saham perdana. Oke, itulah artinya perusahaan yang sebelumnya private company menjadi public company. Go public. Ya, artinya ada dana masyarakat yang diberikan atau diinvestasikan ke dalam perusahaan. Yang seperti itu. Lewat saham itu ya. Lewat saham yang dijual ke masyarakat. Jadi bisa umum publik memiliki perusahaan tertentu. Betul. Atau perusahaan Bapak yang mau IPO benar. Kalau Pak Ginanjar juga punya perusahaan, boleh Pak. Nanti saya bantu untuk. Oke, saya lanjut. Bisnis partner barangkali ya. Iya, oke. Bisnis partner. Aspek akuntansi. Nah, jadi Bapak Ibu bisnis partner ketika akan menyiapkan laporan keuangan yang digunakan untuk proses IPO harus menggunakan laporan keuangan yang sudah komparatif selama 3 tahun terakhir. Ya. Biasanya 3 tahun terakhir ditambah dengan periode interim ya. Apakah Maret, apakah Juni, ataukah September. Tergantung
cut off maupun mungkin kebutuhan masing-masing perusahaan gitu ya. Kita mau IPO kapan gitu ya. Timingnya. Ya. Timingnya lah ya. Kadang-kadang juga tadi Bu Suri bilang, mungkin ada feng shui-nya Pak. Oh saya mau IPO di bulan Maret misalnya ya. Nah itu kita harus hitung mundur nih. Karena laporan keuangan itu kan 3 tahun berlaku, enggak Pak, laporan keuangan setelah kita submit kan berlaku 6 bulan kan? 6 bulan. Berlaku 6 bulan ya, Pak. Iya. Artinya kira-kira kapan kita mau IPO, nah ini Harus diperhitungkan. diperhitungkan. Jangka waktu timelines-nya. sebelumnya laporan keuangan interimnya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk membayanginnya Pak, kita audit laporan keuangan cut off, let's say kita mau audit per Juni, bukunya cut off. Cut off per Juni ya. Per Juni. Cut off per Iya, Juni. oke. Nah nanti kan itu kan harus udah dapat izin itu maksimal 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Berarti kan Desember udah harus mendapatkan efektif pernyataan dari OJK. Oke. Sementara proses pernyataan efektif itu seperti saya bilang tadi itu ada tahapnya gitu. Iya, tahapannya lumayan Panjang. panjang. Nah kalau ada komen OJK yang kita nggak bisa kita penuhi, nah terus melewati batas itu berarti kan kita harus tentukan Kan cut off lagi. baru Iya. lagi. Karena laporan Tambah keuangan lagi gitu. Nah itu. Kick off terus gitu ya. Iya. Cut off lagi kick off. ini Pak, laporan keuangan expired gitu. Nanti nggak bisa pakai lagi kan? Oh iya. Setelah 6 Berarti bulan. kita harus ada audit lagi. Betul. Audit interim. Jadi misalnya. jadi bukan pakai Juni lagi, mungkin pakai September atau pada Desember gitu. Karena melesetnya waktu, Iya. sehingga informasi di dalam laporan keuangan itu mesti Iya. diperbaharui Betul. lagi. Betul. Gitu kan, ya. Oke, Oh, itu yang oke. pertama. Kemudian selanjutnya di slide ini ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga, ada comfort letter. Wow. Apalagi? Betul. Barang baru apa nih? Apalagi ini coba? Comfort letter ini kayak kalau bahasa letter saya kan surat ketenangan gitu ya. Surat ketenangan. Comfort ya. apa? Nyaman gitu Ya, kali ya. Nyaman. Comfortable. Ya. Nyaman. Jadi Bapak Ibu bisnis partner artinya dari akun publik nanti akan memberikan namanya comfort letter yang memang biasanya akan diupdate sebelum registrasi reg 1 atau 2 atau 3 tergantung apa namanya tanggapan dari OJK maupun ketika nanti misalnya akan keluar surat efektif. Nanti ada beberapa hari yang akan di cover oleh akuntan publik ya sejak tanggal laporan keuangan. Oh. Kemudian pernyataan manajemen di bidang akuntansi. Oke, ini biasa ya. Kemudian ada SPT, manajemen letter. Nah, ini juga Pak. Kalau biasanya akuntan publiknya atau mungkin nggak buat manajemen letter. Nah, ketika Bapak Ibu mau IPO, akan diminta tuh manajemen letternya. Oleh OJK. OJK. OJK akan minta mana manajemen letter. Ya, kemudian checklist laporan keuangan. Tapi isinya manajemen letter itu apa? Surat cinta, Pak. Surat cinta dari Surat cinta. auditor kepada Dari auditor kepada kliennya tersebut. kepada perusahaan yang akan IPO. Atau sebenarnya ya semua klien lah intinya gitu. Karena sebetulnya manajemen letter ini kan membangun ya. Atau membantu perusahaan untuk lebih baik. Nah, itu beberapa hal yang mungkin menjadi concern KAP, concern auditor selama proses audit bisa disampaikan kepada perusahaan, kepada manajemen menggunakan yang namanya manajemen letter. Mungkin Seperti karena sebelumnya Pak, kalau sebelumnya perusahaan tertutup kan mungkin pelaksanaan good corporate governance-nya kan belum terlalu baik gitu. Sehingga waktu menjadi terbuka kan upgrade nih Pak. Jadi sehingga ini kan di require gitu ya, baik BI maupun OJK bahwa pelaksanaan corporate governance-nya di perusahaan yang mau terbuka itu harus lebih baik gitu, diatur. Tapi intinya dalam manajemen letter itu temuan-temuan audit untuk perbaikan perusahaan. Lebih ke internal proses. Internal proses yang selain LAI kan selain laporan auditor independen kita pun ada memberikan manajemen letter isu manajemen letter itu. Oke. Next, kemudian juga ada checklist laporan keuangan. Nah, checklist laporan keuangan ini siapa yang membuat? Checklist laporan keuangan manajemen yang membuat. Ada checklist itu dari OJK sesuai dengan apa POJK apa yang harus 87 apa yang harus dipenuhi checklist. Nah, kemudian auditor memberikan pengantar bahwa memang apa namanya checklist ini sudah disusun oleh manajemen gitu ya, sesuai dengan PSAK yang berlaku misalnya seperti itu. Ya. Sesuai dengan aturan dari OJK.
Oke, Seperti itu. siap-siap Mas Tomo. Sebentar Mas Oke. Tomo. Ini bisnis partners ya, silakan bari ada yang mau mempersiapkan pertanyaan dan lain sebagainya. Di itu aja ya, di kolom ini ya, di kolom Iya. komen ya. Kalau komen Di kolom silakan. komen silakan gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol aja kita santai. Karena ini jam-jam 14.15 nih jam-jamnya Iya. jam-jamnya ngopi. Tentu Betul. jam-jamnya ngopi ya. Baik. Oke, lanjut Mas Tomo oke. sambil menunggu barangkali ada pertanyaan dari bisnis partners kita. Silakan Mas Tomo. Oke, Pak Ginanjar. Jadi ini juga yang mungkin dari beberapa pengalaman kami membantu bisnis partner maupun klien-klien dalam melakukan IPO, ada beberapa isu yang mungkin biasanya dihadapi ya. Di antaranya Pak. Ya, tapi mudah-mudahan dengan ini tidak mengurungkan niat kita untuk IPO. Iya. Ya, justru makin menambah semangat kita untuk IPO. Tapi sebentar, saya mesti kan mohon maaf nih. Karena ada pertanyaan juga, juga ngaji juga. Apa tuh, Pak? Oh, yang paling sederhana ternyata pertanyaannya Iya. nih Mas Tomo. Apa tuh, Pak? Pertanyaan yang paling sederhana, mohon maaf. Apa sih keuntungannya? Oh, Ada yang bertanya begitu juga. Oh, gitu ya. Oke, ini sambil kita lihat ini ya isu-isunya. Iya. Jadi keuntungannya tadi mungkin juga Bu Sri disampaikan gitu ya. Artinya kita ada investor Betul. yang kemudian masuk ke dalam perusahaan yang kita miliki, Betul. ya kan? Artinya jumlah modal akan bertambah. Yang pasti itu kan Ibu ya? Jumlah Ya. modal bertambah. Iya. Akses pendanaannya Iya. Betul. Akses pendanaan jadi lebih mudah. banyak, Ya. lebih mudah. Oh, ada fresh money. Fresh money. Fresh money yang masuk Fresh money dari masuk. masyarakat maupun ketika kita nanti ke pihak ketiga atau bank atau lembaga keuangan lainnya gitu ya Pak ya. Itu yang pasti. Jadi artinya modal kita akan terangkat, akan lebih besar. Ada fresh money yang masuk yang kita bisa gunakan untuk pengembangan perusahaan, ya baik itu misalnya pembelian aset atau Itu disesuaikan dengan prospektus yang tadi. betul. Perusahaan akan Tujuan kemana IPO. membutuhkan dana. Nah, dananya mau kemana? Harus digunakan untuk Harus apa? Gitu. nyambungnya kan di situ harus nyambung. Betul. Kan ya. Ya. Selain itu mungkin Mm-mm. image ya Pak perusahaan dengan IPO. IPO, TBK. Oh, Orang- jadi ada TBK gitu ya, Bu ya? Orang lebih akses orang untuk tahu perusahaan kan lebih baik ya Pak, karena ada exposure ke image lah Ada gitu. experience Iya. begitu soal bisnis partner karena Iya. setelah IPO ini sukses, ya, perusahaannya mendapatkan gelar tuh namanya TBK, TBK. ya, terbuka gitu kan ya. Betul. Nah, oke. Setelah IPO juga selain dana di awal mungkin dana IPO ya, fresh iya. money yang kata Bapak tadi. Nah setelah IPO itu kan ada bisa right issue. Nah, right issue. Jadi atau kan udah bisa bond. diperdagangkan juga di Hmm. bursa ya. Nilainya juga as long as perusahaan kita menunjukkan kinerja yang baik, Iya. ya gitu ya. Jadi valuasinya akan semakin Oke. meningkat. Jadi, Jaringan. si perusahaan tersebut Betul. mendapatkan dana segar dari pembeli saham tersebut, kemudian Ya, di masyarakat. dari masyarakat, dari TBK tadi. Ya. Artinya ketika perusahaan sudah mendapatkan dana segar tersebut, ini mohon maaf ini. Mohon maaf ada pertanyaan lagi. Apakah perlukah perusahaan tersebut meminjam duit kalau kurang ke bank? Oh, ya boleh-boleh saja Pak. Malah, Boleh saja. iya, ketika dia mau Katanya pinjam, duitnya iya, kan udah enggak maksudnya tetap ketika dia ada fresh money yang masuk cukup untuk pendanaannya ya nggak perlu lagi. perlu lagi. Ya kan Bu? Tapi ketika Tapi tidak haram ya. nggak haram, Tidak haram ya. Ketika Iya. penjualan sahamnya kurang untuk Bahkan- kegiatan. Bahkan untuk di bank mungkin kreditnya lebih bagus Pak. Oh, Kenapa? Karena kan dia publik, bisa Yes. bisa aksesnya Oke. itu lebih baik Dari gitu Pak. sisi perbankan juga akan lebih mempercayai maksudnya. akuntabilitasnya Pak. Akuntabilitasnya itu yang paling penting. Sahabat. Bahkan selain ke bank, dia juga bisa ke mana? Yang lain, pihak ketiga, isu bond Isu atau global bond. obligor. Iya, bisa, Pak. Bisa ya. Artinya kepercayaan masyarakat atau investor semakin tinggi. Hmm. Oke ya. Oke. Itu mungkin keuntungannya Pak Gin. Itu keuntungan, ya. Oke, ini saya ada beberapa isu yang mungkin yang bisa dihadapi oleh perusahaan ya, buat warning atau buat perhatian kita semua. Ya. Ya Pak ya. Ya. Saya lanjutkan sebentar ya. Silakan. Ini saya jelaskan karena tadi nyambung. Ya. Karena saya harus atur di antara pertanyaan teman-teman
atau bisnis partner dengan isu yang disampaikan oleh Bapak. Ya, betul. Silakan, Pak, Oke. silakan. Oke, makasih Pak Gin. Oke. Next ya, jadi kadang-kadang kita temukan nih, ya Bu Suri juga mungkin ya, ketika kita mengaudit ternyata periode sebelumnya yang sebagai komparatif laporan keuangan yang disajikan itu belum diaudit atau ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Ya, itu Pak. Bukannya berarti sebenarnya kita misalnya ada kode etik kan sama Betul. profesi AP gitu ya. Betul. Artinya kalau laporan keuangan sudah diaudit, sebetulnya kita nggak. Tapi ketika ini belum terdaftar di OJK, maka nggak menutup kemungkinan kita akan melakukan yang namanya re-audit. Oh, boleh, bisa. Boleh. Karena ini kan khusus Pak, ada Regulasi. regulasinya dari OJK. Seperti itu. Ya. Jadi yang biasanya kita temukan tuh seperti itu. Kemudian juga mungkin PSK gitu ya. PSK-nya mungkin belum yang apa? PSK umum gitu ya Bu ya. PSK umum masih etap. Nah kemudian dari sisi perpajakan, ya mungkin ada belum comply atau mungkin banyak apa? Tunggakan mungkin gitu ya. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan dulu kan? Gitu. Jangan sampai terima surat cinta dari kantor pajak. Oh, Gitu kan? artinya harus benar-benar bersih ya, di perusahaannya. Betul. Nggak boleh terima masih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Selesaikanlah. Iya, gitu. Oke. Nah, organ perusahaan yang belum lengkap. Nah, kalau organ perusahaan yang belum lengkap mungkin seperti tadi ya, komite audit itu mungkin bisa dilengkapi terkait korsek maupun dan sebagainya. Kelengkapan di internal. Betul. Company yang ingin ber-IPO, aturan dari OJK seperti ini dilengkapi lah. Ya, sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya. Sebenarnya nggak sulit, kita tinggal mengikuti dan kemudian kita bentuk, banyak yang siap bantu. Oke. Kemudian biasanya kita temukan juga belum adanya SOP. Sebenarnya SOP ini sih bisa kita kasih SOP itu standar operating procedure. Biasanya kan kalau perusahaan tertutup Pak berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku selama ini ya. Betul. Nah untuk perusahaan yang publik kan governance-nya harus proven ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin harus ada. Secara governance saya bisa luruskan seperti ini Mas Yuri. Makanya perusahaan tertutup jalan-jalan juga sebetulnya ada SOP, cuman tidak tertulis, benar. Gitu. Iya. Nggak mungkin. Sebenarnya tertulis itu untuk apa namanya? Ya agar transparansi, keataatan, guidance ya. Oke, agar transparansi publik atau masyarakat bisa mengetahui how to operate di organisasi tersebut, berarti kita harus tuliskan. Ya, oke. Nah, kemudian yang biasanya kita temukan terakhir adalah skill personal untuk finance and accounting yang mungkin belum memadai lah. Orang-orangnya belum paham. Nah, ini bicara kompetensi karena emang selama ini kebiasaan perusahaan tertutup dan orangnya itu aja tanpa adanya upgrade. Nah, mungkin dia belum paham sesuai dengan peraturan OJK maupun PSK. Ini yang biasanya kita akan bantu. Ya. Ya, oke. Ini waktu kita sempit tapi ada banyak yang bertanya loh ini. Gimana Pak? Jalan ya. Ini mau langsung nanya ada isu maupun ini ada 2 slide lagi sebenarnya sih. Nantilah. Nanti hold dulu dikasih dulu ya. Oke. Jangan Pak. Ini dari siapa ini? Pratami. Bisa. Selamat siang Bapak Ibu, saya mau tanya untuk PT private menjadi PT publik, apakah ada ketentuan tertentu terkait lama PT tersebut berdiri? Nah, kalau dilihat dari tadi persyaratan 3 tahun ke belakang, ya mestinya minimal 3 tahun ke belakang, atau bagaimana? Ya, boleh silakan Pak Suri atau Pak Suri. Mungkin nanti bisa dibaca di ada guidance peraturan POJK atau di IDX Bapak Ibu. Memang kalau berdirinya itu untuk menjadi private atau public, sekarang kan itu ada papan yang mau kita ambil apa nih? Papan utama, papan pengembangan. Ya. Jadi sekarang itu udah memungkinkan. Jadi kalau papan utama syaratnya misalnya
dia laporan keuangannya udah harus 3 tahun ke belakang, kemudian dua tahun berturut-turut WTP, terus jumlah pemegang sahamnya berapa, wajar tanpa tetap pengecualian clean lah biasanya kalau orang clean opinion. Betul. Terus yang ada juga di papan pengembangan yang lebih dari 1 tahun bisa Bapak Ibu, tidak harus laba lebih dari 1 tahun, tapi nanti ada net tangible asetnya berapa, kemudian jumlah pemegang sahamnya berapa. Nah itu nanti yang ada syarat-syaratnya. Nanti itu kita kalau Bapak Ibu perlu linknya untuk karena agak lumayan banyak dengan waktu kita yang terbatas, agak sulit kita paparin satu-satu ya Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang 2 tahun, 3 tahun itu bisa menjadi publik gitu, tergantung. Tadi ya. Iya, mau goalnya di mana gitu. Mau papan utama, papan pengembangan, bahkan untuk yang industri tertentu, misalnya minerba gitu ya Pak ya, itu kalaupun dia belum menghasilkan operasional, ada syarat-syaratnya dia boleh IPO gitu. Jadi itu ada syarat-syaratnya nanti kalau Ibu siapa Isri Lita tadi perlu nanti kita bisa follow up Bu. Saya punya pengalaman juga nih, saya sedar sharing. Memang perusahaannya bukan baru berdiri, tapi baru diakuisisi. Kemudiannya kan IPO. Jadi sebenarnya secara operating dia belum terlalu banyak beroperasi, Bu. Customer mungkin baru 1, tapi dia sudah mau IPO. Nah, ketika di bursa ditanyakan bagaimana prospek ke depannya, proyeksinya seperti apa. Ini yang penting. Jadi perusahaan harus membuat itu. Artinya tadi, ya selain prospek itu ada proyeksinya. Jadi nggak menutup kemungkinan perusahaan yang memang baru beroperasi, kemudian dia mau IPO. Itu memungkinkan. Ini sama dengan startup company, sama nggak? Iya, mirip kurang lebih seperti itu. Oke, next Pak. Nah ini saya jawab aja nih Pak. Oke, silakan. Ya, halo Abdurrahman Siddiq ini saya seperti kenal. Karena ini teman-teman saya lama nih. Semoga dalam kondisi sehat lah. Kapan-kapan boleh kita ketemu silaturahmi ya Pak. Pak Abdurrahman Siddiq. Gimana pertanyaan Pak? Oke, saya baca langsung ya Pak. Begitu atau gimana Pak? Iya. Saya bacakan. Jadi terkadang komen OJK ada terkait disclosure yang sifatnya spesifik ke perusahaan emiten yang bersangkutan tidak diminta di 8G7 sehingga manajemen menerbitkan ulang LK-nya. Tentu saja ekonomi publik mereisu lah LAI-nya. Apakah ini mengimpact kepercayaan terhadap KAP? Bisa disebut tersebut sifatnya judgmental. Dan bagaimana menghindari hal tersebut? Nah, menurut saya atau menurut kami ini sebetulnya tidak mengimpact gitu ya, tidak mengimpact kepercayaan terhadap KAP karena kan sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika dia belum menjadi perusahaan publik, ya requirement-nya nggak diharuskan seperti 8G7 misalnya gitu ya Pak. Artinya minimal requirement sesuai PSHK juga boleh. Iya. Ketika dia menjadi perusahaan publik dan diminta oleh OJK untuk mendisclosure terkait spesifik terkait dengan bisnisnya misalnya atau hal-hal yang memang menurut OJK perlu, jadi ya kita harus bisa isu. Artinya tidak mengimpact, nggak impact kepercayaan publik kepada KAP. Jadi kalau boleh saya tambahkan mungkin kalau di kasusnya bukan dalam proses IPO itu memang agak kurang baik ya, artinya tahun sebelumnya ada error sehingga harus kita reissue gitu ya. Tapi kalau untuk proses IPO ini semacam, kalau saya bilang nih common practice ya Pak ya, karena kan kita ada tanggapan dari OJK baik terkait legalnya, baik terkait disclosure. Kalau khusus untuk disclosure ada hal-hal yang kan banyak ya Pak ya disclosure itu. Ada hal-hal yang mungkin menurut OJK ini harus didisclose untuk menjadi informasi buat publik gitu. Nah itu nggak masalah sebenarnya untuk kita reissue karena ini diwajibkan oleh ada regulasinya lah bahwa kalau ada komen dari OJK betul ini harus diperbaiki, maka memang mau nggak mau kan harus reissue laporan keuangannya. Tapi ya. Tadi itu bilang. Makanya kan registrasi. Jadi registrasi 1 itu kan kita udah submit yang udah audited, kemudian ada komen OJK. Kalau komen OJK-nya tidak perlu perbaikan ya kita tidak perlu reissue. Tapi biasanya nih Pak, kalau saya sih pengalamannya pasti ada aja gitu, entah wordingnya salah, entah
perbandingannya atau apapun disclosure-nya yang kurang satu kalimat gitu. Nah, mau nggak mau itu di reissue. Nah, registrasi 2 kita reissue lagi gitu. Jadi memang itu PR-nya di situ diproses kita pendaftaran ke OJK. Jadi itu nggak apa-apa Pak, rasanya itu common dan dimaklumin ya bahwa itu memang lagi dalam proses IPO gitu. Betul. Dan itu di require sehingga itu nggak apa-apa. Nah kalau Bapak bilang terus bagaimana mengantisipasi, kita juga maunya nggak ada perubahan ya, tapi antisipasinya ya tadi berarti memang laporan keuangannya itu oleh manajemen harus benar-benar dipersiapkan dari awal, kesesuaiannya dengan 8G7, checklist betul. tadi, kemudian kesesuaian dengan standar akuntansi, disclosure-nya harus benar-benar full disclosure. Jadi itu yang harus dipersiapkan gitu. Tapi percayalah Pak, itu memang ada aja gitu yang ketinggalan kadang-kadang gitu. Jadi harus, tapi nggak apa-apa. Itu common. Artinya sesuatu yang biasa terjadi yang kita hadapi dan rasanya sih nggak sulit ya. Biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang diharamkan itu biasa-biasa saja. Jadi untuk tahapan rek 1, 2 sampai nanti keluar surat efektif ya. Kita juga kan bisa dibantu ada komunikasi langsung dengan OJK Pak. Baik Mas Tama, terima kasih. Ada berapa lagi nih, banyak yang bertanya. Slide-nya belum selesai gimana? Ya, slide-nya sambil jalan aja nanti. Nah ini Pak, yang tadi Bapak jelasin tuh Pak. Pak Tomo. Yang mana? Ini dari Pak Alfred Gunawan. Dari Pak Alfred Gunawan ketahui 2 tahun kebelakangan sudah diaudit oleh auditor yang tidak Ya itu Pak Alfred. Makasih buat pertanyaannya Pak. Tadi sebenarnya kami sudah informasikan juga ya. Biasanya ketika memang auditornya belum terdaftar di OJK, bisa dilakukan re-audit ya untuk kesesuaian dengan regulasi dari OJK. Wajib. Seperti itu. Dimungkinkan atau memang kita juga harus gitu ya, bahkan ya. Kita pernah punya pengalaman juga seperti itu. Jadi kita melakukan audit atas perusahaan yang sebelumnya sudah diaudit oleh auditor yang tidak terdaftar di atau belum terdaftar di OJK. Seperti itu ya, mungkin Pak Alfred. Singkat kali ya, karena kita banyak pertanyaan yang lain juga. Pasti ya, Oke, ini ada dari sahabat saya juga nih. Saya ini ada. Siapa? Kalau gitu Pak Gini yang jawab. Ini kan saya sudah host. Boleh Pak. Ini dari Ibu Rosendang. Persyaratan 3 tahun audit apa itu? Audit sebelum mungkin jadi ketiknya salah. Sebelum IPO berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak ya sebenarnya Pak OJK di IDX review. Pertanyaan pertama itu. Kami mendengar katanya nih ada IPO strategis ya, itu bedanya apa ya? IPO strategis ya. Kemudian ada sebelum IPO, maksud saya mungkin tadi itu pre apa? Sebelum IPO. Sebelum IPO, pre-IPO. Mungkin pre-IPO. Pre-IPO mungkin seperti itu. Itu persyaratan 3 tahun tuh sebelum IPO kayak gimana tuh? Ya. Balik ke yang tadi lagi Pak, apakah kalau artinya memang tidak menutup kemungkinan untuk yang perusahaan laporan keuangannya di bawah 2 tahun ya, lebih dari 1 tahun itu bisa. Jadi sekarang itu IDX sudah lebih terbuka gitu, tapi ada persyaratannya gitu. Nah nanti kalau Bapak Ibu perlu lihat, Bapak apa Ibu tadi? Sorry Bu, mungkin sekalian nyambung dengan pertanyaan berikutnya kali Bu ya. Itu kan terkait di papan pengembang itu ya. Oh iya, ini agak panjang Pak kalau saya jelasin sekarang. Jadi nanti makanya kalau kita masukin semua ada, soalnya itu ada tiga itu ya. Nah itu masing-masing persyaratannya ada. Tapi tadi saya jelaskan secara umum aja, kalau papan pengembangan umum itu harus 3 tahun berturut-turut, kemudian 2 tahun harus WTP, kemudian untuk yang papan pengembang 1 tahun dia masih boleh rugi atau apa, tapi net tangible asetnya harus berapa, kemudian equity-nya harus berapa, dan juga jumlah share-nya harus berapa. Nah itu ada syaratnya masing-masing, agak panjang tuh. Nanti Bapak Ibu kalau perlu
linknya boleh kita dihubungi, nanti kita akan kasih gitu ya Bapak Ibu untuk Ya, requirement requirement-nya untuk papan masing-masing gitu ya. papan Ya, yang tersebut jelas, tadi. yang jelas begini, kita kan sekarang waktunya udah tinggal 3 menit lagi. Oh iya. Sementara Nggak mau ini, diperpanjang Ya. Pak Dim? wah, Mungkin kalau yang Boleh, IPO strategik tadi saya nggak paham maksud Bapak atau mungkin Ibu Herda. ada yang pernah ya ada yang dengar kan kalau IPO itu kan biasanya kita untuk dapetin fresh money seperti Ya, kata Bapak tadi. Tapi ada juga tadi ya. Tapi ada juga IPO itu karena mereka dalam rangka strategik perusahaan. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat uang Pak, tapi dalam rangka strategiknya apa? Visinya mau untuk namanya, betul nama, brand, jadi untuk marketing juga betul kepentingan, ya. makanya Atau ada saya juga apa, sebenarnya yang masuk strateginya seperti apa juga. investornya udah ada, misalnya Investornya anchor sudah investor ada. sebenarnya, tapi dia mau melakukan lewat IPO gitu. Gitu sih Dia Pak. tuh dia berdapat kilat TBK juga nanti perusahaan. Betul. Yang namanya Berarti ini dong, public. Image ya. publik harus terbuka Pak. Image TBK keren. Oke, yang jelas mungkin ini dalam pemikiran saya karena beberapa saat lagi kita harus selesai. Kita dikasih waktu cuma 1 jam. Ini sahabat atau bisnis partners yang belum terjawab seandainya, gitu ya, belum terjawab gitu ya. Nanti silakan Ibu di kolom ini ya, di komentar dan sebagainya. Nanti kan kita karena kita rekam ini, kita akan bantu Ibu Bapak di registrasinya kan sudah jelas tuh. Kalau nggak datang ke BDO. Ada data Ibu dan sebagainya, nanti kita kasih jawaban ya dari Bapak Sutomo dan Ibu Suri ini akan menjawab satu persatu insya Allah ya, buat kepuasan ibu-ibu yang sudah atau bapak-bapak yang sudah hadir di siang hari ini gitu kan ya. Tapi karena memang waktunya yang tidak memungkinkan kita melanjutkan dan membahas satu persatu, jadi ya gitulah. Tapi yang terakhir mungkin kita akan memberikan summary ya. Tolong summary deh. Oke, saya sedikit aja mungkin ya. Jadi karena tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari Bapak Ibu ya terkait dengan isu laporan keuangan, maka ada beberapa hal yang mungkin kita perlu concern juga nih ya terkait dengan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK dan aturan OJK, kemudian sesuai juga dengan checklist OJK 8G7. Itu nih Pak. Iya, itu penting. Ya. Kalau itu ada yang bertanya 8G7 itu apa? Nah, silakan datang ke video, Pak. Video. Atau silakan menghubungi pagi gitu. Nah, kemudian asumsi dan metode yang digunakan dalam pengukuran pencatatan laporan keuangan, itu juga belum, jika memang belum ada itu belum dasarnya, hanya dengan revaluasi modal misalnya. Nah, ini juga ada requirement tertentu dari OJK, misalnya KJTP-nya harus terdaftar juga di OJK. Nah, ini juga perlu jadi perhatian, jangan sampai kemudian dinilai oleh appraiser atau KJTP tapi belum terdaftar di OJK. Seperti tadi Pak, kasus publik itu. Nah, kemudian penerapan PSAK yang mungkin relevan, PSAK terbaru dengan ketika perusahaan akan melakukan IPO. Mungkin itu terkait dengan laporan keuangan ya dari saya, dari Oke, terima kasih ya. Berhubung waktu kita yang tidak memungkinkan ya, dan inilah yang menjadi perhatian di OJK dan di bursa. Dan apabila ada ibu bapak yang menghendaki materi kami ini gitu kan ya, tentunya nanti kami dengan senang hati akan men-share gitu kan, men-share kepada email atau kepada nomor WA-nya barangkali ada di layar Pak, gitu kan. Ada di layar. Ada di layar Bapak Ibu. Ada di layar, silakan bisa menghubungi saya di situ. Saya Raden Ginanjar ya. Kemudian Mas Tomo, Bapak Sutomo dan Ibu Sri Musru ya. Di akhir kata saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Bapak. Pak, ini ada pertanyaan tapi mungkin kita jawab hubungan secara personal kali Pak. Ada pertanyaan terakhir. Oke. Jika diketahui ya saya tidak memungkinkan meneruskan. Betul. Pasti nanti akan saya jawab atau kami jawab secara personal baik email atau baik komunikasi apapun. Dan kami sudah catat semua yang sudah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih. Kami harus pamit dan undur diri dikarenakan dengan waktu.
mudah-mudahan ya, saya belum tahu ini ada timetable-nya, ada audit top 2 di depan, audit top 3, audit top 4, dan kita harus tuntaskan permasalahan-permasalahan ini atau isu-isu yang sedang beredar di masyarakat terkait sehubungan dengan IPO. Iya. Iya. Closing sedikit ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Siap. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu siang hari ini, walaupun secara online. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ketemu secara langsung gitu ya, Bu Suri. Iya. Offline ya. Secara offline. Jadi nanti ada audit top 2, tiga dan sebagainya. Kita akan komunikasi lebih intens dengan Pak Ibu dan para bisnis partner. Jadi tadi ada pertanyaan Pak, kalau Ya. misalnya kapan akan memulai, kapan sih kita harus signingnya gitu. Nah untuk persiapan sendiri sedini mungkin. Jadi misalnya Bapak mau IPO setahun 2 tahun lagi, tapi persiapan dari sekarang. Nah kalau dari hari ini nggak cukup, kita welcome Bapak Ibu hadir atau datang ke kantor kita BDO atau menghubungi Telepon. kita nanti. Email gitu. Iya, gitu email. Untuk di awal kita free of charge ya Pak ya. Kalau mau planning apa gitu, nanti kira-kira kebutuhannya apa sih gitu. Hanya sekedar Dan terbuka dan konsultasi senang hati ya. dengan Bisa, senang ya, hati. disampaikan gitu kan ya. Jadi intinya persiapan itu penting. Oke. Persiapan Ya, penting. lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Sudah saya sampaikan, kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Pertanyaan yang belum terjawab kami akan menjadi kewajiban kami untuk menjawab secara personal masing-masing. Kami undur diri, Ginanjar. Saya sudah mulai izin pamit. Sutomo. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam.